Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap dan semoga saja Ananda baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah, Ananda semua, sekarang ini kita masih berada pada suasana pandemik COVID-19 atau yang sering kita dengar itu atau sering kita sebut sebagai virus corona. Nah, Bapak lihat kebiasaan orang-orang sekitar kita ini semakin mengabaikan virus ini yang sebenarnya masih membahayakan kita semua. Nah, untuk itu Bapak harap semuanya dapat menjaga imunitas tubuh dan kekebalan tubuh, baik itu dengan olahraga maupun dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi atau hal lainnya yang uh, dirasa bisa meningkatkan imunitas tubuh sehingga kita semua dapat terhindar dari virus ini. Dan juga Bapak ingatkan kepada Ananda semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Ananda berada. Apalagi ketika Ananda berkegiatan di luar rumah, misalnya Ananda pergi ekstrakurikuler, pramuka, itu kan banyak kegiatan di luar. Jadi tetap pakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang lainnya juga. Oke, Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran ini, silakan ketua kelas pimpin doa teman-temannya untuk mengawali pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya. Siapa? Nanda. Silakan Nanda. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nanda. Bapak akan mengabsensi kehadiran kelas kita terlebih dahulu. Sebentar. Jeffrey Fernando hadir. Hadir, Pak. Lola Gusmarni. Hadir, Pak. Nanda Bakti. Hadir ya, Hadir, Pak Pak. tadi. Marta Primayuda. Oh ya, hadir juga. Hadir, Pak. Hadir. Refti Putri Armadi. Mungkin hadir juga, mungkin masih terkendala jaringan. Jadi hari ini kelas kita lengkap, nggak ada yang nggak hadir, termasuk kelas rajin daripada kelas-kelas yang sebelahnya. Oke Nanda, pada hari ini kita ketemu lagi pada pertemuan yang kesekian kali pada mata pelajaran geografi. Nah, pada hari ini sesuai silabus dan juga RPP, kita akan membahas mengenai kependudukan di Indonesia. Nah, sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan materi mengenai materi ini, Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran dari materi ini, sehingga Ananda semua nanti bisa konsentrasi dalam menerima materi yang Bapak sampaikan. Nah, tujuan pembelajaran materi ini, Ananda semua diharapkan bisa memahami dan mengenali dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, kemudian Ananda juga diharapkan bisa menganalisis dinamika kependudukan yang terjadi di Indonesia. Kemudian Ananda diharapkan menemukan solusi-solusi atas permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia. Dan juga terakhir, Ananda juga diharapkan mampu menganalisis dan mampu menyajikan data kependudukan. Nah, jadi Ananda tidak hanya diharapkan bisa untuk menganalisis data, tetapi Ananda juga diharapkan mampu untuk menyajikan data, di mana data-data yang Ananda sajikan nanti akan bisa menjadi referensi ataupun bahan edukasi, ataupun untuk bahan untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia. Nah, Ananda semua, materi ini sangat penting bagi kita, apalagi sebagai penduduk atau sebagai warga negara. Materi mengenai kependudukan ini sangatlah penting. Peranan pendidikan kependudukan dapat mengatasi masalah ataupun permasalahan kependudukan. Karena isu dan permasalahan kependudukan ini bersifat universal dan memiliki spektrum yang sangat luas dalam tata kelola kehidupan umat manusia di muka bumi. Nah, kalau kita cerna lagi permasalahan kependudukan, masalah dan penduduk. Penduduk itu siapa sih?
Nah, penduduk itu kan warga negara. Warga negara siapa? Nah, itu tentu kita adalah warga negara. Yang akan kita pelajari adalah masalah kependudukan. Tentunya untuk menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti kita akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah untuk kita atau untuk orang-orang di sekitar kita yang mana mengalami masalah kependudukan. Oke, Anda semua, kita masuk ke materi. Udah siap belum? Siap, Udah? Pak. Sudah, Pak. Pak. Oke, setelah Bapak memaparkan materi tadi, Bapak mau nanya nih sama siapa ya? Sama Jeffrey aja deh. Jeffrey, Oke, Pak. asalnya dari mana? Saya dari Solo, Pak. Oh, dari Solo. Solo itu bupatinya Pak Asad ya? Iya, Pak. Bentar lagi beliau juga udah mau habis jabatannya. Oh gitu. Nah, sekarang Bapak mau nanya terkait materi tadi dengan daerah Jeffrey. Menurut Jeffrey, ada nggak permasalahan kependudukan yang dialami daerah Jeffrey? Ada kayaknya, Pak. Coba Jeffrey sebutkan salah satunya aja. Menurut saya masalahnya itu adalah pengangguran, Pak. Di mana di daerah saya sendiri, permasalahan pengangguran jadi masalah penduduk yang utama, Pak. Banyak lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan yang tetap maupun penghasilan yang tetap. Karena lowongan pekerjaan sangat terbatas, Pak, di sini. Nah, iya pengangguran. Memang sih hampir setiap daerah di Indonesia pasti mengalami masalah pengangguran. Nah, menurut Jeffrey, penyebab dari pengangguran itu apakah cuman sebatas lowongan pekerjaan yang sedikit itu saja? Kayaknya iya, Pak. Itu menjadi salah satu penyebabnya, Pak. Nah, jadi gini Jeffrey, lowongan pekerjaan memanglah menjadi penyebab meningkatnya jumlah pengangguran. Tetapi hal itu bukanlah menjadi satu-satunya penyebab pengangguran. Kalau kita cerna dan lihat lagi, ada faktor lain yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Terkadang penyebabnya itu ada pada diri pengangguran itu sendiri. Seperti dia tidak punya keahlian yang tentunya perusahaan juga tidak mau menerima sebagai karyawan karena pengangguran itu tidak punya keahlian. Lalu apa solusinya agar jumlah pengangguran ini menurun, Pak? Nah, salah satu solusinya adalah pengangguran itu sendirilah yang harus menciptakan lowongan pekerjaan itu sendiri. Dengan berwirausaha, orang-orang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran. Oh, begitu ya, Pak. Oke, Nah, Pak. Terima iya. kasih, Pak. Jadi kalau ada pengangguran, jadilah pengangguran yang kreatif. Tidak hanya menunggu lowongan pekerjaan terbuka, tetapi menciptakan lowongan pekerjaan sehingga dapat membantu orang-orang di sekitar yang masih pengangguran untuk bisa bekerja di tempat kita, yang mana yang telah kita ciptakan lowongan pekerjaan itu. Oke, Pak.